Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang sabar menghadapi ujian atau cobaan. Apakah kamu tidak mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Tatkala Allah berkehendak untuk menyatakan cinta dan pemilihan beliau, dan pada diri beliau tidak ada selain cinta kepada Allah. Bagaimana Allah memisahkan Nabi Ayub alaihissalam dari harta, keluarga, anak, dan para pengikutnya? Bagaimana Allah menempatkan beliau pada suatu tempat berhimpitan dengan kotoran hewan, jauh dari ramainya manusia, sedangkan tidak ada satu anggota keluarga yang bersama beliau selain hanya satu istri di antara istri-istri beliau. Istri beliau bekerja sebagai pelayan, lalu datang kepada beliau dengan membawa makanan. Kemudian Allah menghilangkan daging, kulit, dan kekuatan Nabi Ayub alaihissalam, sehingga yang tinggal dari beliau hanyalah pendengaran, penglihatan, dan hati beliau. Allah memperlihatkan keajaiban kekuasaannya pada beliau dari dalam dirinya. Beliau berzikir kepada Allah dengan lisan dan berdoa kepadanya dengan hati. Beliau melihat kekuasaan Allah dengan mata, sementara batinnya berputar-putar dalam diri beliau. Para malaikat datang mengunjungi beliau ketika beliau terputus dari umat manusia dan memperoleh ketentraman. Hilanglah semua usahanya, baik dalam upaya maupun kekuatannya. Yang masih ada hanyalah cinta kepada Allah, takdir dan kehendaknya. Beliau pada awalnya bersabar, kemudian pada akhirnya menjadi mampu melihat. Pada awalnya pahit, namun pada akhirnya menjadi manis. Kehidupan beliau tatkala diuji cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makmur, sebagaimana Nabi Ibrahim merasakan kedamaian ketika terbakar api. Ujian, cobaan pada hakikatnya berbeda-beda. Ada yang diuji dalam hati, ada pula yang diuji dengan makhluk, dan ada yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak pernah merasakan pedihnya cobaan yang merupakan ujian dari Allah. Keinginan orang yang ahli ibadah, yang tidak terlalu mementingkan duniawi atau zuhud dari harta, adalah kemuliaan. Keinginan orang yang zuhud dari akhirat adalah surga. Dan keinginan seorang wali adalah tetapnya iman di dunia dan selamat dari neraka Allah di akhirat. Keinginannya tetap seperti ini sampai dikatakan pada hatinya, apakah ini? Tenang dan kukuhkanlah pendirianmu. Iman harus tetap ada padamu. Dari engkaulah orang-orang mukmin memperoleh cahaya iman mereka. Pada hari kiamat kelak, syafaatmu akan diterima dan ucapanmu akan didengar. Engkau berada di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan para pemberi syafaat. Sibukkanlah dirimu dengan selain hal ini, yaitu penetapan tetapnya iman, kewalian, selamat pada akhir, dan berjalan bersama Nabi, Rasul, dan para siddiqin yang merupakan pilihan dari makhluk. Setiap kali dia dikatakan tentang keamanan, maka dia bertambah takut, sopan santun, dan syukur. Dari kitab Fathur Rabbani halaman 267 sampai 268.